Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada, yang menyaksikan siaran langsung ini ataupun nanti siaran ulangan. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, kita masih bisa tetap beribadah. Saya percaya kita yang rindu untuk berkumpul, saudara akan ada waktunya lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saudara, untuk melanjutkan minggu yang lalu, saya menyampaikan bagaimana temanya adalah mengalahkan roh ketakutan yang minggu lalu bagian pertama. Nah, sekarang adalah bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketertiban itu self-disiplin, kemampuan kita untuk mendisiplinkan diri atau menguasai diri kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya di sini Bapak Ibu perhatikan adalah roh ketakutan. Itulah yang Tuhan bilang, kamu jangan sampai kemasukan roh ketakutan. Kalau takut itu adalah hal yang normal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang di sini adalah supaya takut yang menjadikan kita itu menjadi orang yang panik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sementara takut itu sendiri adalah hal yang wajar, hal yang normal. Karena dengan adanya rasa takut itu membuat kita itu semakin waspada, saudara. Semakin berjaga-jaga. Kita nggak acuh, kita nggak cuek. Tetapi membuat kita tuh betul-betul waspada dengan apa yang sedang terjadi. Nah, itu takut yang normal, takut yang baik, saudara. Bahkan Bapak Presiden kita Jokowi bilang bahwa musuh kita itu bukanlah corona itu sendiri. Karena ada 94% orang yang disembuhkan. Tetapi musuh kita itu adalah kepanikan, kecemasan, rasa cemas, saudara. Berita-berita hoax yang sering kali kita dengar yang membuat kita menjadi semakin takut dan akhirnya kita bertindak berlebihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan itu adalah hal biasa. Tetapi yang di sini yang tidak boleh itu adalah roh ketakutan. Tadi saya katakan rasa takut itu membuat kita itu berjaga-jaga. Saya kasih contoh, waktu Bapak Ibu punya rumah, lalu saudara mau supaya merasa aman, merasa tentram, rumahnya Bapak Ibu pasti kunci. Lalu kemudian Bapak Ibu punya biaya lebih untuk memasang CCTV, rumah dipasang CCTV untuk mengawasi dan segala sesuatunya. Itu hal yang wajar. Tetapi yang gak wajar adalah yang ada apa-apa tiba-tiba ketakutan, yang ada rasa cemas berlebihan yang di rumah yang membuat kita tuh sampai gak bisa tidur, memikirkan. Nah, itulah saudara yang gak boleh, saudara. Kepanikan itu yang menyebabkan kita, saudara, lihat berlebihan, saudara. Karena kita gak bisa lakukan apa yang kita khawatirkan, tidak menambah sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini harus bisa mengalahkannya. Nah, 11 Maret yang lalu WHO, Badan Dunia, PBB itu mengumumkan bahwa virus corona ini adalah pandemik. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana dari outbreak menjadi epidemik, dari epidemik meningkat statusnya menjadi pandemik. Tetapi Bapak Ibu lihat tidaklah kebetulan ternyata pandemik itu berhubungan dengan yang namanya panik. Dan panik itu berhubungan dengan dewa yang namanya Dewa Pan yang dulu saudara lihat yang ada di Banias di mana Yesus membawa murid-muridnya berjalan lalu melewati gua penyembahan Dewa Pan ini. Jadi saya percaya ini ada hubungannya kepanikan yang terjadi di seluruh dunia ini saudara yang membuat roh maut itu mengambil alih di seluruh dunia. Jadi lihat kepanikan itu menyebabkan kematian. Lalu kepanikan itu juga yang membuat manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Nah, kita tahu waktu pertama kali bagaimana di Australia orang sampai berantem karena tisu. Lalu lihat banyak bahan makanan yang langsung diborong dan sebagainya, saudara. Yang menimbulkan kepanikan yang membuat harga-harga juga menjadi bahkan naik. Lalu lihat lagi bagaimana orang mempersenjatai dirinya karena kepanikan sampai botol aqua pun dipotong dan ditutupkan kepalanya segala sesuatu yang membuat orang itu bertindak menjadi aneh-aneh. Lalu lihat lagi bagaimana baru-baru ini
Di Iran itu mereka akhirnya mati bukan karena virus tetapi karena pengen selamat lalu mereka rame-rame minum metanol yang mereka pikir itu bisa mencegah virus itu nggak bisa masuk dalam diri mereka. Lalu akibatnya ratusan orang mati di Iran. Tetapi juga di dalam gereja Tuhan saudara lihat bagaimana di situ diceritakan ada 59 orang itu mati karena pendetanya menyarankan supaya mereka meminum detol saudara untuk mencegah daripada virus ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahkan pendetanya bilang itu pesan dari Tuhan. Karena kepanikan orang melakukan hal-hal yang salah saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus berjalan melewati dewa Pan. Dewa yang saya percaya dari neraka ini yang disebut dengan setan yang menguasai sekarang dunia dengan roh ketakutan, dengan roh kepanikan. Lalu disitulah Yesus berdialog dengan murid-muridnya dan Yesus bertanya, kalau menurut orang siapakah aku ini? Lalu kemudian Tuhan Yesus mendapatkan satu jawaban dari Simon Petrus yang mendapatkan pewahyuan dari sorga dan dia katakan engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus bilang berbahagialah engkau Simon Petrus karena pewahyuan yang kau dapatkan dari sorga itulah yang menjadikan engkau kuat karena engkau mengenal aku. Dan kalau engkau menjadi kuat, engkau seperti gereja yang dibangun di atas batu karang yang alam maut gak bisa menguasainya. Nah minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana gereja batu karang itu. Gereja yang alam maut gak bisa menguasainya. Yang pertama adalah gereja itu bukan gedungnya tetapi kita ini orang-orang percaya. Bagaimana iman kita itu tetap teguh. Mau digoncang apapun juga tetap teguh seperti Ayub. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub mempertahankan imannya karena dia percaya sama Tuhan. Bahkan dia katakan dulu aku cuma mendengar saja. Tetapi sekarang mataku melihat melalui pengalaman hidup. Melalui segala terpaan yang terjadi. Badai yang terjadi dalam hidupnya. Dia semakin mengenal Tuhan. Lalu yang kedua saudara lihat di tengah badai tetap setia. Seperti saudara Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana dia ditantang untuk menyembah patung raja. Dan dia tahu itu salah. Karena firman Tuhan katakan kamu jangan menyembah ilah-ilah lain. Apalagi manusia yang dianggap menjadi dewa. Lalu akibatnya mereka harus menghadapi kematian. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dikasih kesempatan lagi karena raja mengasihi mereka. Tapi peraturan sudah dibuat. Yang tidak menyembah raja harus dibunuh. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja gak perlu lagi. Sekalipun Tuhan yang kami sembah ini tidak menolong kami, maka kami pun tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku Raja. Karena kami tahu itu salah. Saudara lihat bagaimana mereka setia sampai akhir. Dan lihatlah pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu gereja di atas batu karang itu adalah gereja yang tidak kompromi. Daniel menetapkan hidupnya. Bahwa dia menetapkan untuk tidak menikmati makanan yang dinikmati oleh raja. Yang pada waktu itu saudara. Yang sudah dipersembahkan mungkin kepada dewa-dewa yang disembah oleh raja. Saudara. Dan Daniel bilang tidak mau. Saudara. Menetapkan dia, meneguhkan hatinya. Saudara. Dia purpose in his heart. Saudara. Itulah gereja batu karang. Lalu gereja yang dibangun di atas batu karang itu adalah gereja yang mengenal siapa Kristus. Karena pengenalan akan Kristus itulah yang Paulus bilang, bahwa hidup bagiku adalah satu keuntungan. Hidup bagiku adalah untuk menghasilkan buah. Tetapi kalau mati adalah sebuah keuntungan. Saudara. Dia gak takut dengan yang namanya kematian. Itulah gereja yang dibangun di atas batu karang yang Tuhan katakan alam maut gak bisa menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita saudara, Tuhan berpesan di dalam Yesaya yang 8 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya aku jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bilang sama kita, kamu jangan takuti apa yang mereka takuti. Mereka kalau orang gak kenal Tuhan, mereka takut, mereka menjadi panik. Tetapi Bapak Ibu yang adalah anak-anak Tuhan, Alkitab bilang, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Karena Bapak Ibu harus tahu
Kita punya Tuhan yang tadi kita nyanyikan, Tuhan yang hidup. Tuhan kita yang kita puji, yang kita sembah, itu Tuhan yang hidup. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Elisa itu diserang oleh Raja Aram. Diceritakan bagaimana di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Raja Aram ini berperang dengan Israel dan mereka tuh gak berhasil kalahkan Israel. Jadi raja itu marah. Dia panggil semua panglimanya, dia panggil semua petingginya, dia katakan pasti ada pengkhianat di antara kita ini. Kenapa? Karena apa yang aku strategi semuanya sepertinya kayaknya musuh itu mengetahuinya. Lalu tiba-tiba dari bawahannya berkata, rajaku, karena di Israel itu ada seorang nabi namanya Elisa. Dialah yang bahkan mengetahui apa yang rajaku perbincangkan di kamar tidur. Raja ini menjadi kaget. Kalau gitu Elisa ini harus ditangkap. Elisa ini harus dibunuh. Jadi dia mengirim pasukannya waktu tahu di mana lokasinya Elisa dan dia mengepung rumah daripada kediaman Elisa. Dan pagi-pagi waktu bujangnya Elisa ini bangun dari tidur, dia kaget melihat perkemahan tentara Aram. Bapak Ibu yang dikasih, dan dia ketakutan, dia panggil tuannya. Tuan, kita sedang dikepung, celaka kita karena gak bisa lari. Saudara lihat Elisa dengan santainya berkata, kamu jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang kamu lihat dengan mata kamu. Lalu dia berdoa supaya Tuhan membukakan, mencelikan mata bujangnya. Dan saat itu bujangnya baru bisa melihat bahwa ternyata di sekeliling mereka itu lebih banyak lagi pasukan-pasukannya. Maka tenanglah hatinya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita ini hari-hari yang sedang mencekam di seluruh dunia. Bukan cuma di kota kita, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita ini belajar untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa melalui kejadian ini, apa yang Tuhan ini sedang lakukan, saudara. Apakah dia diam saja atau ada sesuatu pesan yang dia mau sampaikan? Mari kita berdoa supaya mata kita ini bisa melihat. Telinga kita bisa mendengar berita-berita yang baik dan hati kita diteguhkan bahwa kita nggak goyah, kita nggak perlu panik karena kita tahu bahwa Yesus kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh panik? Tadi firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan iman, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau ketakutan yang berlebihan itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk mengatasi, untuk melihat bagaimana Tuhan melihat, supaya kita ini belajar untuk percaya dan kita itu bisa tenang. Jadi mengapa kita nggak perlu takut? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tanggal 19 Maret 2020, jadi itu hari Rabu, saudara. Pada hari Rabu itu, saudara, 19 Maret itu hari Kamis. Hari Rabu itu saya kumpulkan semua leaders dan memutuskan bahwa kita akan tetap ibadah. Tetapi saudara ada satu kegentaran di hati saya. Pulang dari pertemuan dengan para leaders, lalu saya berdoa dari pagi, saudara. Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang bagaimana reaksi gereja Tuhan harus seperti apa dalam keadaan seperti sekarang ini? Lalu itu terus saudara, lalu agak siang-siangnya saudara Keluaran 12 ayat 12 itu saudara muncul saudara. Tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ternyata 3.500 tahun yang lalu juga pernah terjadi. Di mana orang-orang Israel Tuhan suruh masuk ke rumah-rumah, sementara di luar roh maut sedang bekerja. Dan akan ada kematian daripada anak sulung bahkan dari manusia sampai binatang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kengerian dan ketakutan itu. Lalu kemudian saudara singkat cerita siangnya saya meeting lagi. Dan sampai sore keputusan gak bisa diambil, saya berdoa lagi Tuhan apa yang harus dilakukan. Lalu pada sore hari ayat Keluaran 12 ayat 12 ini muncul lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sampai akhirnya kita putuskan bahwa kita sebaiknya ibadah online. Tiba-tiba ayat ini yang tadi Tuhan berbicara, saya pikir ayat ini oke, kita akan bergereja, maka sama seperti rumah-rumah zaman dulu punya. Tetapi ternyata bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan ternyata betul-betul
ada di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Keluaran 12, kalau Bapak Ibu punya Alkitab, ayat yang ke-12 berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Saudara, Tuhan bilang, malam ini nanti aku akan jalan. Aku akan izinkan malaikat maut akan berjalan. Dan setiap anak sulung akan mati. Karena aku akan menghukum Allah Mesir. Karena akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, lalu apa maknanya? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sepertinya mau sampaikan pesan kepada kita bahwa apa yang hari-hari ini terjadi, kita ini jangan panik. Kita harus lihat apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita ini nggak perlu panik? Tadi Keluaran 12 ayat 12 Tuhan sudah menyatakan 3.500 tahun yang lalu kejadian hari ini terulang kembali. Di mana malaikat maut sedang berjalan di seluruh dunia dan berusaha mematikan semua yang bisa dimatikan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan? Ternyata saudara lihat yang luar biasa. Sebelum Keluaran 12:12, ternyata Keluaran 12 ayat 6, Tuhan tuh bilang begini, ayat yang kelima, bagi orang-orang Israel, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudara lihat 3.500 tahun yang lalu Tuhan memberikan perintah yang relevansinya hari ini, saudara. Bahwa Tuhan bilang domba itu nanti kamu ambil harus jantan tidak bercela. Jadi peraturannya nggak boleh diremehkan. Domba yang harus dibawa karena malam ini domba ini harus disembelih. Tapi sebelum disembelih domba ini harus dipelihara 14 hari. Bahkan Alkitab bilang gini, take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this first month. Dikatakan take special care. Jaga binatang ini, anak domba ini yang selama ini kamu harus jaga, kamu harus karantina sampai hari ke-14. Saudara, disuruh jaga. Artinya apa? Selama 14 hari itu ternyata saudara, domba itu juga kemungkinan banyak kumannya, banyak mungkin bakterinya, banyak virus yang melekat kepadanya. Jadi domba ini mau dikorbankan, mau dipersembahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita ini dikatakan anak Tuhan itu adalah anak domba Allah dan kita ini adalah domba-domba daripada Tuhan Yesus. Saudara. Bahkan Mazmur 23 bilang Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku sebagai domba. Tuhan menjaga kita. Jadi inilah ternyata saudara yang harus kita perhatikan. Selama karantina ini, peraturan pemerintah yang dikeluarkan, kita ini harus 14 hari di karantina. Dan selama karantina kita ini harus betul-betul jaga saudara. Jangan anggap remeh karena di sini dibilang take special care. Kamu harus betul-betul perhatikan supaya anak domba ini layak untuk dipersembahkan nanti, darahnya itu akan disembelih. Dan harusnya kita ini mati, tetapi Yesus yang menggantikan kita sebagai anak domba Allah, saudara, yang dipersembahkan. Tetapi kita bisa selamat, tetapi saudara lihat kita ini harus menjaganya, memperhatikannya selama karantina ini selama 14 hari. Lihat secara kesehatan virus ini pun kalau sudah 14 hari, saudara lihat gejala-gejala harus diperhatikan supaya pengobatannya cepat. Lalu apa yang dianjurkan? Supaya kita sering mencuci tangan, saudara. Bukankah selama kita menjaga ini, Alkitab katakan Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya. Saudara, saudara, jadi ada relevansinya selama karantina ini kita tuh harus menjaga kehidupan kita juga, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara lihat, bahwa Tuhan bilang, aku akan menghukum Allah Mesir. Dan beginilah kamu makannya pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Di dunia yang sedang sehari-hari ini, saudara lihat, minggu lalu saya sudah sampaikan apa itu Allah Mesir, saudara. Bahwa manusia sudah menuhankan uang, menuhankan segala sesuatunya yang Tuhan itu menjadi tidak penting. Bahkan segala sesuatunya, saudara, manusia mulai berpikir bahwa Tuhan itu mungkin ciptaan. Saudara,
segala sesuatunya manusia yang diutamakan, human right dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan menghukum ala Mesir. Dan lihatlah relevansinya apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Saudara lihat, orang-orang yang mendewakan sepak bola, saudara. Hari-hari ini pertandingan sepak bola pun ada yang dilangsungkan, ada yang dibatalkan, yang harus diam di rumah. Bahkan ada pertandingan yang tidak ada penontonnya. Semua saudara lihat manusia segala sesuatunya harus menahan diri. Semua nggak bisa. Bahkan saudara lihat itu ada Formula One. Formula One pun di Bahrain baru-baru ini tetap diadakan tapi nggak ada penontonnya. Lalu Bapak Ibu bayangkan pesta olahraga terbesar di dunia yang namanya Olimpiade. Dari awal saya ikuti beritanya, mereka berusaha bilang untuk nggak mau mengcancelnya. Karena begitu besar, melibatkan puluhan ribu atlet, semua yang sudah di-booking, segala hotel dan sebagainya. Belum biaya dari Jepang, Tokyo yang sudah menghabiskan dana mungkin jutaan dolar untuk mempersiapkan Olimpiade ini. Dan akhirnya saudara, Olimpiade ini diputuskan, ditunda sampai tahun depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belum pernah terjadi dalam sejarah kita segala apa yang kegilaan dunia yang betul-betul melibatkan banyak biaya, banyak segala sesuatu yang terjadi seperti hari ini. Semuanya rontok. Nah, Bapak Ibu yang dikasih lihat lagi apa yang virus kecil ini lakukan. Dikatakan di situ Las Vegas yang terkenal dengan namanya The Sin City harus tutup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasino semua harus tutup. Bahkan lihat itu yang di tengah lapor red light out. Yaitu daerah distrik merah, Singapore sex industry shut due to coronavirus. Bahkan sex industry harus tutup dan gambarnya di situ ada Orchard Tower. Bapak Ibu tahu di Orchard Tower itu ada kantor gereja kita dan ada menara doa yang dari awal menara doa itu selalu berdoa supaya tempat ini bisa dimenangkan, dikuduskan. Saudara nggak pernah bisa bertutup. Saudara. Tetapi hari ini saudara lihat tempat ini tutup oleh karena virus corona. Lalu lihat itu di Belanda, bagaimana sex shop, bahkan toko seks pun harus tunduk, cannabis cafe, yaitu orang ganja, cafe yang khusus untuk orang ganja, juga semua harus tutup, kecuali cuman penyewaan sepeda. Lihat lagi selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam sejarah belum pernah terjadi seperti ini. Bagaimana seluruh dunia tabungannya harus dikuras untuk ditombok, untuk membantu keadaan yang terjadi hari-hari ini. Ekonomi digoncangkan. Lihat bagaimana Trump menandatangani untuk membantu keadaan yang seperti sekarang ini dengan 2 triliun dolar. Saudara tahu 2 triliun dolar itu di Singapura di situ ditulis 2,9 triliun, di convert jadi Singapura dolar. Tetapi kalau sekarang keadaan sekarang rupiah itu kurang lebih menjadi 32.000 triliun. Saudara bayangkan 32 triliun rupiah, saudara, untuk digelontorkan. Berapa banyak tabungan yang selama ini disimpan harus dikeluarkan. Bapak Ibu lihat, Indonesia pun harus mengeluarkan kocek tabungannya untuk menutup semua segala, untuk membantu dalam hal krisis ini. Nah, saya percaya dalam hal kayak gini, kalau dunia digoncang, anak-anak Tuhan pun sedang digoncang. Tapi belajarlah untuk melihat Tuhan, untuk melewati hari-hari ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi dikatakan Tuhan itu sedang menghukum Mesir. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Matius 16 ayat 5. Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkataan Yesus anak Allah itu adalah perkataan yang sangat kuat sekali dan sangat penting sekali. Apalagi bagi kebudayaan Yahudi pada zaman dulu. Saudara. Makanya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, Lukas 4 ayat 40 berkata, ayat 41, waktu Yesus masuk dalam tempat ibadah sinagog, di situ ada orang yang kerasukan. Saudara. Lalu waktu orang yang kerasukan ini bertemu dengan Yesus, lalu roh yang ada di dalam dirinya keluar. Lukas 4:41 berkata, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak. Saudara lihat, setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi perkataan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu mengklaim bahwa engkau adalah Tuhan. Dan di sini dikatakan bagaimana setan pun mengakui kalau engkau adalah Mesias, adalah anak Allah,
Dan setan itu lari, saudara. Setan itu keluar. Lalu saudara, bagi orang Yahudi nggak mudah untuk percaya hal gitu. Karena mereka konsepnya, logikanya begitu kuat sekali. Nggak mungkin Tuhan yang mereka sembah yang begitu besar jadi manusia yang dalam rupa yang mereka bisa berhadapan langsung yang kayaknya tidak berdaya. Saudara. Lalu Alkitab katakan pada waktu Yesus ditangkapi, Matius 26 ayat 63, tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepada, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Mereka menjadi ragu, saudara. Melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mukjizat yang terjadi dalam hidupnya, tetapi logika mereka nggak bisa terima, kok anak Allah, saudara? Kok jadi manusia? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dia bisa jadi apapun saja, apa saja, saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Markus 1 ayat 27 mencatat, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Siapa yang bisa membuat roh-roh jahat itu tunduk, saudara? Roh setan, hanya Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, ayat ini tidak mungkin mengatakan demikian. Jadi kalau dia Tuhan, dia sanggup untuk menjaga kita, dia sanggup untuk melindungi kita. Bagaimana iman kita kepadanya? Bahkan Alkitab mencatat bagaimana suatu kali murid-muridnya naik di dalam kapal dan di tengah kapal itu ternyata ada badai yang menggelora. Dan murid-murid pada ketakutan dan Tuhan Yesus santai saja, saudara. Lalu mereka membangunkan Yesus. Guru, tidakkah kamu tahu kami ini dalam keadaan gini kita akan binasa, saudara, sampai keadaan gini. Tuhan, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi? Tuhan tahu, saudara. Lalu saudara lihat, waktu Tuhan dibangunkan, kenapa kamu takut, kamu yang gak punya iman? Lalu Yesus memerintahkan kepada badai itu, badai, diamlah, tenanglah. Dan badai itu seketika, saudara, tidak berlama-lama, tidak berlambat-lambat. Tetapi seketika badai itu menjadi tenang. Dan betapa kagetnya muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Dan ayat berikutnya berkata, muridnya begitu kaget, saudara. Siapakah gerangan orang ini? Bukankah mereka tahu itu Yesus yang mereka bilang anak Allah? Peter pun mengatakan demikian. Tetapi sekarang mereka mengingat akan bagaimana perjanjian lama menceritakan siapa itu Tuhan. Dia yang sanggup menenangkan badai dan sekarang ada bersama dengan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dan Yesus yang Tuhan ini 3.500 tahun yang lalu pada waktu Roh Maut akan dilepaskan. Yang berkata kepada orang Israel, ini loh yang harus kamu lakukan. Domba itu harus kamu ambil, tidak bercacat, yang jantan, semuanya harus sempurna. Lalu kamu sembelih dan darahnya kamu harus oleskan di ambang pintu. Di ambang pintu rumahmu. Keluaran 12 ayat 21. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Seorang pun tidak boleh keluar. Kamu harus taruh ambang. Bayangkan siapa yang melanggar. Pasti mati pada malam itu. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menelahinya apabila ia melihat darah. Dan anak domba itu, anak domba Paskah, 1 Korintus 5 bilang, bawalah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi itu perlambang Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia yang mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, yang melindungi kita, menyucikan kita supaya kita ini bisa diselamatkan, saudara. Bukan cuma dari virus saja, tapi dari dosa. Lalu Bapak Ibu lihat, ayat ini berkata begini. When I see blood, and when I see the blood, minggu lalu saya ada bahas ini. When I see the blood. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, Alkitab Ibrani, sebelum kata the blood itu ada kata, ada huruf dalam kurung H853. Itu bahasa aslinya, saudara. H853 itu kata bahasa Ibraninya diterjemahkan menjadi et, saudara. Tetapi H853 itu kalau Bapak Ibu lihat di kamus dictionary-nya, leksikonnya Ibrani, saudara, itu tulisannya adalah Aleph Taf.
huruf abjadnya Ibrani, A, dan yang terakhir kita Z. Alef dan Taf. Dan Alef Taf itulah yang dalam bahasa Latinnya adalah Alfa dan Omega. Yang Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa, dialah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dikatakan akan berhenti melewatinya waktu dia lihat darah siapa? Darah Yesus. Masalahnya saudara sudah percaya Yesus atau belum? Lalu kemudian saudara lihat, nah ini saudara lihat ternyata di dalam kitab Kejadian pun waktu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan pada mulanya adalah Allah, Allah menciptakan. Jadi waktu kata Elohim bara Bereshit itu ada kata et 853. Alef Taf, itulah dia Alef Taf yang dalam bahasa Latinnya Alfa dan Omega. Dan Alef Taf inilah saudara yang Wahyu 1:8, aku adalah Alfa dan Omega. Dan saudara lihat Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup dan aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara lihat, Tuhan bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku sudah mati. Kapan dia mati? 2000 tahun lalu di kayu salib. Tapi aku hidup, aku yang awal dan aku yang akhir karena aku yang menciptakan segalanya. Dan aku tahu akhir segalanya. Lalu saudara lihat ayat 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut. Inilah yang waktu Yesus lewati murid-muridnya, lewatin depan gua Pan. Itu mereka kenal sebagai namanya the gate of hell, the gate of Hades. Namanya pintu gerbang maut. Pintu gerbang neraka. Dan Tuhan bilang kuncinya ada di tanganku. Makanya kenapa kita nggak takut saudara lihat. Lalu kemudian saudara yang berikutnya Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu Yesus berada saudara di Banias itu dia katakan alam maut gak bisa menguasainya. Alam maut di situ terjemahnya sama Hades. Kenapa gak bisa menguasai? Karena Tuhan bilang kuncinya ada di tanganku. Aku yang mengizinkan siapa yang mati, siapa yang gak boleh mati. Lalu saudara lihat Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Orang yang menunggang namanya Maut, malaikat maut dan kerajaan maut itu adalah Hades. Yang tadi Tuhan bilang waktu melewati Banias tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, virus itu sendiri tidak disebut sebagai makhluk hidup. Dia seperti hidup, tapi dia mati. Virus itu beda sama bakteri. Bakteri itu kecil dan hidup. Saudara. Tetapi virus ini, dia sangat kecil sekali. Saudara lihat, bangsa-bangsa sekarang dalam keadaan yang terpuruk menghadapi virus ini. Yang tadinya mereka pikir dengan nuklir, dengan segala kekayaan yang ada, mereka bisa menguasai dunia. Tapi sekali Tuhan goncang dengan virus yang kecil bukan nuklir yang merontokkan dunia. Tetapi hanya binatang, bahkan nggak bisa disebut binatang, mikroba yang sangat kecil sekali yang hidup oleh karena ketemu dengan indungnya. Ketemu sama seperti saudara tubuh manusia. Saudara. Kalau enggak dia tempel makanya virus itu bisa habis, virus itu bisa dimusnahkan. Dan virus itu nggak bisa pakai antibiotik. Bakteri bisa tapi virus nggak bisa, harus ada obat antivirus. Saudara. Nah, tetapi saudara lihat, virus ini, di belakang virus ini ada maut. Tetapi Tuhan bilang kerajaan maut dan kerajaan maut kuncinya ada di tanganku. Jadi kesimpulan yang berikutnya saudara lihat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau virus ini merajalela di seluruh dunia. Di belakang virus ini ada maut yang menungganginya. Karena virus ini bukan seperti binatang saudara. Saudara, Alkitab bilang, bahkan Tuhan berkata seperti ini. Matius 10 ayat 20. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi. Yang menyaksikan siaran ini. Tuhan bilang,
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sudut, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung itu, pipit itu yang begitu banyak, yang kita pun gak peduli kalau dia mati. Atau dia kemana-mana, dibunuh orang, dijerat orang, kita gak peduli. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan peduli. Bahkan burung itu kalau dia jatuh pun, saudara lihat, namun seekor pun daripada tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau dia jatuh pun harus izin Tuhan. Lalu Tuhan bilang rambut di kepalamu dia bisa hitung. Kita sendiri gak pernah hitung rambut kita. Saudara, apalagi yang botak, saudara gak punya rambut. Tetapi saudara lihat rambut kita, Tuhan bilang rambut di kepalamu pun aku tahu. Berarti apa yang terjadi hari-hari ini tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Saudara. Jadi Tuhan tahu dan seizin Tuhan virus ini sedang menggoncangkan dunia, bahkan gereja Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Jadi dengan kata lain begini, apa yang hari-hari ini terjadi, Tuhan itu selalu mempunyai batasan. Tuhan mempunyai batasan seperti Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Alkitab ceritakan bagaimana Tuhan bertanya kepada setan pada waktu itu malaikat, apakah kamu tidak melihat hambaku Ayub? Ayat 12, maka firman Tuhan kepada, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayat 11, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan bilang, Ayub itu muji-muji Tuhan karena engkau berkati dia dalam keadaan baik, coba kau angkat berkatnya, maka dia akan mengutuki engkau. Tuhan bilang boleh kamu puji dia. Tapi saudara lihat, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Lalu kemudian iblis pergi dari hadapan dan menghantam Ayub. Anaknya saudara dibikin mati, usahanya dibikin hancur. Lalu saudara lihat setan masih gak puas, setan datang lagi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian oleh jujur, yang takut akan Allah dan menjaga kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalahan meskipun engkau telah bujuk. Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara lihat, Tuhan memberikan batasan. Kamu boleh coba hambaku, tapi kamu jangan ambil nyawanya. Saudara lihat apa yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau Tuhan gak izinkan, gak bisa terjadi. Makanya kita gak usah takut. Dan Ayub saudara lihat keluar, menjadi seorang pemenang. Nah hari-hari ini saudara lihat batasan yang Tuhan bikin. Menurut survei di Cina, waktu terjadi virus itu saudara lihat, ada batasan umur-umur tertentu, di mana umur-umur tertentu itu yang paling banyak menjadi korban daripada virus ini. Sementara anak-anak, saudara, orang muda bukan berarti nggak bisa, tetapi saudara mereka lebih kuat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan batasannya. Tuhan kita yang mengatur semuanya, Tuhan kita yang mengontrol semuanya, dia memberikan batasan. Ini nggak boleh kamu langgar. Maka itu tidak terjadi. Kalau anak kita bisa dijamah, habislah kita saudara. Karena anak kita lebih rentan. Mereka belum bisa menjaga diri mereka seperti kita orang dewasa menjaga diri kita. Jadi saudara lihat dalam Alkitab Tuhan memberi batasan. Dan virus ini juga akan ada waktunya. Kalau waktunya sudah selesai maka virus ini akan musnah. Karena dunia sudah berapa kali dilanda virus. Tahun 1720, 1820, 1920 dan sekarang 2020 juga akan musnah. Amin. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan waktu menciptakan langit bumi Tuhan bilang dia yang menciptakan dari ujung ke ujung. 6 hari orang boleh bekerja. Hari ke-7 orang harus istirahat dan harus sabat. Tuhan bikin batasannya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan istirahat bukan karena keletihan. Karena Alkitab bilang Tuhan itu tidak letih lesu saudara. Lalu Daniel 4 kata bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan kerajaan sekalipun saudara. Takluk. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia menyediakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Ada batasannya. Saudara. Kalau Amsal 8:29, waktu Tuhan ciptakan, saudara lihat laut, ada pantainya, di mana air laut gak bisa melewatinya. Air laut
dibatasin oleh Tuhan. Bahkan saudara lihat orang Israel berjalan-jalan 40 tahun di padang gurun. Karena Tuhan bilang orang-orang ini yang tidak percaya ini harus dimusnahkan, mati supaya generasi baru muncul. Saudara lihat, 40 tahun, bukan 41 tahun, bukan 39 tahun, tapi 40 tahun. Berarti apa? Ada batasannya. Nah, saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini ada batasannya. Lalu pertanyaan saudara lihat adalah ini. Hari-hari ini kita juga mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban daripada virus ini. Saudara, Alkitab berkata begini. Ulangan 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukan tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara, apa yang hari-hari ini terjadi? Dari kita ini anak Tuhan, waktu mendengar ternyata ada banyak korban hamba-hamba Tuhan yang gugur oleh karena virus ini. Bukan karena kita lebih baik daripada mereka sehingga kita ini masih hidup dan mereka tidak. Tetapi ini harusnya merefleksikan diri kita seperti ini. Mengingatkan saya akan kisah berapa ribu tahun yang lalu. Waktu Daud itu dengan sukacita ingin membawa Ark of Covenant, tabut Tuhan itu masuk ke Yerusalem. Dengan hati tulus, tetapi caranya salah. Sehingga saudara lihat di tengah jalan Ayo yang dekat dengan tabut itu, waktu tabut itu miring dia berusaha menyentuhnya. Lalu Ayo dan Uza akhirnya mati. Saudara lihat apa yang terjadi. 1 Tawarik 13 ayat 7. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirian Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya yang memegang tabut itu karena lembu-lembu itu Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut. Ia mati di sana di hadapan Allah. Saudara lihat ayat 11. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza, demikian hebatnya maka tempat itu disebut Uza, Peres Uza sampai sekarang. Apa yang terjadi itu membuat Daud itu kecewa sekali. Kan dia niat baik untuk membawa tabut Tuhan. Saudara lihat, kita juga begitu. Kita nggak mengerti apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Kok bisa hamba-hamba Tuhan? Beberapa di antaranya saya kenal baik. Yang sangat cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjadi tokoh, bahkan di gereja sendiri. Tetapi Tuhan izinkan, kita nggak tahu. Tetapi sama seperti Daud reaksinya, Daud menjadi marah. Alkitab bilang dia menjadi kecewa, dia menjadi marah, dan dia menjadi takut, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata saudara koreksi itu Tuhan izinkan seperti kayak shock terapi. Yang kita nggak mengerti apa yang terjadi. Tetapi harusnya inilah yang menjadi reaksi kita, saudara. Daud menjadi marah, lalu apa? Ayat berikutnya berkata, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Inilah yang harusnya terjadi dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Kita bukan menghakimi, oh ini begitu, tetapi kita ini menjadi kegentaran. Rasa takut akan Tuhan. Rasa menjadi takut kepada Allah itu dalam bahasa aslinya, saudara, itu memakai kata yara. Kata yara itu, saudara, yang artinya adalah hormat. Yang artinya adalah respect. Itu yang terjadi sama Daud. Waktu dia lihat ternyata, saudara, Tuhan itu bukan Tuhan sembarangan, bukan seperti apa yang dia logikakan. Tetapi itu membuat Daud jadi kecut. Dan dia mulai memikirkan kembali apa yang hari-hari ini dia sedang kerjakan dan apa yang dia lakukan. Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan itulah yang harusnya terjadi sama kita. Dengar umat Tuhan. Saya gentar. Dan saya berharap kita ini menjadi gentar. Dan membuat kita mengoreksi diri kita, Tuhan. Bagaimana selama ini hidupku? Apakah aku berkenan di hadapan Tuhan? Apakah aku berkenan di hadapan-Mu? Coba lihat bagaimana fokus kita. Apa yang kita sibukkan. Kesombongan, kehebatan. Yang selama ini menjadi kebanggaan kita. Rontok semua, saudara. Seperti Daud. Terjadi kegentaran. Dia menjadi ketakutan. Tapi bukan takut yang menjadi panik. Tetapi takut yang Alkitab bilang awesome God, kehadiran Tuhan. Dia melihat kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara.
yang membuat dia gentar untuk memikirkan kembali. Nah, Alkitab berkata, saudara lihat, and David was afraid. Dikatakan, and David was afraid of the Lord. Nah, hebatnya lagi di depan kata of the Lord itu ada huruf lagi 853. Ada alef taf lagi, ada alfa dan omega. Siapa Lord itu? Tuhan Yesus. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang selama ini, saudara hidupmu sembarangan. Saudara anak Tuhan, tapi engkau nggak betul-betul bilang, oh orang yang betul-betul menghormati Tuhan. Lihat apa yang terjadi Daud. Kegentaran kematian itu membuat dia terjadi kegentaran dalam hidupnya. Terhadap siapa itu? Yesus Tuhan. Terhadap kemurahan Tuhan. Terhadap kasih karunia Tuhan. Bahwa hidup kita itu sangat terbatas. Dan Alkitab katakan, orang yang takut Tuhan, orang yang menghormati Tuhan itu menjauhi kejahatan. Inilah hari-hari ini kita mulai memeriksa hidup kita. Bagaimana kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus berhenti. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus berbalik. Kita harus bawa keluarga kita. Kalau roh maut ini bisa menghantam siapa saja, bahkan Tuhan izinkan untuk menghantam hamba-hamba Tuhan sekalipun. Bagaimana dengan kita? Tetapi kegentaran itu membuat kita ini mulai berpikir ulang. Mulai mengoreksi apa yang hari-hari ini harus kita lakukan. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kegentaran akan Tuhan itu, yang memberikan kita tuh hikmat dalam melakukan segala sesuatu untuk tidak serampangan, tidak sembarangan, menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi dari hati ada kegentaran sama Tuhan. Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Saya undang musik boleh maju. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan itu membuat kita tuh aware, membuat kita tuh bertobat, membuat kita itu memikirkan kembali apa yang hari-hari ini kita sedang kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 25 ayat 14 berkata begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bahasa Inggrisnya bilangin, the secret of the Lord is with those who fear Him. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bukakan rahasianya. Dan pada akhirnya Daud itu menangkap. Ternyata tabut itu gak boleh dibawa pakai kereta. Cara dunia. Tetapi tabut itu harus dipikul. Dan para imam disuruh kamu harus kuduskan dirimu. Karena engkau punya tanggung jawab untuk memikul hadirat Tuhan. Untuk masuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan dunia ini dilanda oleh maut. Melalui virus yang sangat kecil sekali. Tetapikah kita anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harus memikul tanggung jawab di pundak kita. Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Anak-anak Tuhan di rumah-rumah, inilah waktunya kita nih anak Tuhan berbalik dari jalan kita yang jahat. Dunia ini menantikan kita. Alkitab bilang kesembuhan daripada bangsa ini ada di pundak gereja Tuhan. Saudara dan saya punya tanggung jawab yang masih bisa hidup, yang masih bisa bernafas. Yang jangan seperti orang dunia yang justru ketakutan yang lari. Tetapi inilah waktunya kita ini bangkit. Saudara, Jakarta Post beberapa hari lalu memprediksi apakah Indonesia akan menjadi seperti Italia di Asia Tenggara ini. Italia mereka menganggap remeh. Waktu diumumkan oleh pemerintah mereka masih tetap sibuk berkumpul. Waktu dikatakan ini zona merah, mereka lari pulang semua. Saudara, akankah Indonesia seperti Italia? Karena sebentar lagi
akan ada perayaan besar Hari Raya Idul Fitri, di mana kebiasaan orang Indonesia untuk pulang. Disinilah letak bahayanya menurut Jakarta Post. Maka saudara, akan ada begitu banyak kematian kecuali kita anak-anak Tuhan bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat untuk mencari Tuhan, untuk minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dia masih bertata. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada hamba Tuhan di sini mati, di sana mati. Tidak ada yang tanpa izin Tuhan. Dan kalau kita masih hidup, bukan menjadikan kita ini ketakutan, tapi harusnya menjadikan kita ini semakin hormat. Tuhan, Engkau begitu dahsyat. Engkau begitu luar biasa. Kalau Tuhan izinkan bukan nuklir yang menjadikan ketakutan dunia, tapi hanya virus yang begitu kecil yang gak bisa dilihat oleh mata. Orang gak tahu siapa musuhnya. Tapi Tuhan bilang, engkau punya Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dan virus itu gak bisa menjangkau engkau. Kalau engkau ikuti perintah Tuhan. Ikuti peraturan Tuhan. Kalau harus karantina 14 hari. Tapi jangan takutan yang berlebihan. Jangan panik. Inilah waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Negara-negara adikdaya mengumpulkan begitu banyak kekayaan yang luar biasa, tapi dalam sekejap habis. Dan kita gak tahu berapa lama. Hanya belas kasihan Tuhan waktu umat Tuhan berdiri untuk mengerti. Ini waktunya kita tuh bertobat. Bukan orang luar. Tapi kita sebagai anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan bilang, maka aku akan memulihkan negerimu. Aku akan memulihkan bangsamu. Ada di pundak kita Bapak Ibu. Kegentaran itulah yang harus kita miliki. Rasa hormat dan takut. Siapa Yesus itu? Dia Alef Taf, dia Alfa dan Omega. Dia yang mengatakan kepada badai untuk tenanglah. Dia katakan, aku memegang maut, kunci daripada maut dan kerajaan maut ada di tangannya. Kenapa engkau menjadi takut? Kenapa engkau menjadi panik? Yesus, Tuhan kita yang hidup. Inilah waktunya.